Buku elektronik bab 4, Pengkajian Keperawatan, disusun sebagai pelengkap buku hardcover, metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami proses pengumpulan data pasien secara sistematis, akurat, dan komprehensif. Materi dalam e-book ini membahas teknik anamnesa, observasi, pemeriksaan fisik, serta pengelompokan data subjektif dan objektif sebagai dasar dalam penegakan diagnosis keperawatan. Dengan penyajian yang ringkas dan aplikatif, buku elektronik ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan keterampilan pengkajian dalam praktik keperawatan profesional. Pernah kebayang nggak sih kalau perawat yang biasa kita temuin di rumah sakit itu sebenarnya punya peran ganda? Mereka tuh bukan cuma sekedar administrator yang nyatet suhu tubuh atau ngasih obat pas jamnya tiba. Enggak, jauh lebih dari itu. Di lapangan, seorang perawat itu ibarat detektif medis yang super kritis, yang tiap harinya memecahkan misteri dengan taruhan nyawa. Nah, di pembahasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas sebuah langkah yang esensial banget. Kita bakal bahas gimana sih seorang perawat melakukan apa yang disebut sebagai pengkajian keperawatan untuk mengungkap kebenaran di balik kondisi tubuh pasien. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita bakal lihat dunia medis dari kacamata seorang penyelidik sungguhan. Oke, coba kita bedah bareng-bareng nih. Kalau kita mengutip pakar keperawatan legendaris Potter dan Perry, kita langsung dihadapkan pada satu fakta yang gak bisa diganggu-gugat. Pengkajian itu sama sekali bukan sekedar formalitas ngisi formulir. Ini adalah fondasi utama penyelamatan nyawa. Coba bayangin, kita lagi bangun sebuah gedung pencakar langit. Kalau fondasi pengumpulan datanya ini rapuh atau kurang lengkap, ya seluruh diagnosis dan tindakan medis yang dibangun di atasnya bisa runtuh berantakan. Jadi ketepatan di titik awal ini benar-benar nentuin apakah seorang pasien bakal cepat pulih atau malah sebaliknya. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bikin penasaran banget. Gimana caranya perawat bisa tahu masalah kesehatan Anda bahkan sebelum Anda sendiri nyadar kalau ada yang salah? Maksudnya Anda mungkin datang cuma dengan keluhan sepele, tapi perawat bisa ngelihat ada potensi bahaya besar yang lagi ngintai. Kok bisa? Nah, jawabannya itu ada di perpaduan antara seni dan sains dari penalaran klinis. Yuk kita mulai investigasi kita dan temukan gimana caranya perawat merangkai misteri tubuh manusia ini. Bagian 1. Fondasi asuhan keperawatan. Ini adalah fondasi investigasi kita. Sama halnya kayak detektif handal, seorang perawat itu nggak bisa dan nggak boleh kerja pakai kacamata kuda. Nah, disinilah pendekatan holistik itu jadi luar biasa penting. Pasien itu kan bukan cuma sekedar kumpulan organ tubuh yang lagi sakit ya. Makanya perawat itu mengkaji semuanya. Mulai dari biologis atau fisiknya, terus aspek psikologis kayak tingkat stres yang mungkin bikin penyakitnya makin parah, aspek sosial seperti gimana dukungan dari keluarga, sampai ke nilai-nilai budaya dan keyakinan spiritual si pasien. Pendekatan yang benar-benar berpusat pada pasien ini, mastiin kalau perawatan yang dikasih itu nyentuh akar masalahnya, bukan sekedar nambel gejalanya doang. Masuk ke bagian 2, mengumpulkan bukti medis atau ngumpulin petunjuk. Di fase inilah, fakta-fakta yang super krusial mulai dikumpulkan, dipilah, dan dianalisis dalam-dalam. Layaknya penyelidikan kasus apapun, kita wajib tahu persis dari mana petunjuk kita berasal. Ada 2 sumber utama nih. Pertama, data primer. Ini adalah kesaksian langsung dari saksi utama kita, yaitu si pasien itu sendiri. Tingkat keakuratannya jelas sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, gimana kalau pasiennya lagi nggak sadar atau kesulitan ngomong? Disitulah data sekunder masuk sebagai penyelamat. Ini bisa berupa rekam medis masa lalu, keterangan dari pihak keluarga, atau laporan dari tenaga medis lain. Memverifikasi dan menggabungkan kedua sumber data ini benar-benar esensial buat mencegah kesalahan klinis yang bisa berakibat fatal. Sekarang, kita pecah petunjuk-petunjuk tadi jadi 2 kategori yang saling ngelengkapin. Di satu sisi, kita punya data subjektif. Ini murni suaranya pasien, apa yang mereka rasain secara personal. Waktu seorang pasien bilang, "Suster, dada saya sesak banget dan saya takut," perawat bakal dengerin itu dengan penuh empati, karena ketakutan dan rasa sakit itu sangat nyata buat mereka. Tapi di sisi lain, kita wajib nyimbangin perasaan itu dengan data objektif. Ini adalah fakta dingin, terukur, dan presisi. Angka di monitor, contohnya tekanan darah 160/100 mmHg. Memandukan empati dari data subjektif dengan fakta keras dari data objektif ini, itu dia kunci utama dari pengkajian yang akurat. Bagian 3, toolkit pemeriksaan fisik. Ini adalah peralatan sang detektif. Yuk kita buka koper si detektif ini untuk mengekstrak semua petunjuk tadi.
Senjata pertamanya adalah seni wawancara yang kita sebut anamnesa. Dan ingat, ini tuh bukan obrolan warung kopi biasa ya. Ini adalah interogasi yang sama terstruktur. Dari identitas dasar, keluhan utama, riwayat kesehatan keluarga, sampai pola aktivitas sehari-hari, semuanya digali tuntas. Tapi buat dapetin data yang benar-benar jujur, perawat harus jago pakai komunikasi terapeutik. Mereka dituntut jadi pendengar aktif, nggak gampang ngehakimi, dan selalu nunjukin empati. Karena apa? Karena kepercayaan dari pasien adalah kunci pembuka rahasia medis yang paling penting. Senjata kedua, pemeriksaan fisik langsung dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Coba perhatiin deh seberapa sistematisnya seorang perawat ngumpulin fakta objektif cuma pakai panca indera mereka. 1. Inspeksi. Ini butuh mata yang setajam elang buat ngelihat kalau ada kelainan visual. 2. Palpasi. Mereka pakai sentuhan tangan untuk merasakan ada nggaknya nyeri atau pembengkakan yang nggak wajar. 3. Perkusi. Mengetuk bagian tubuh tertentu buat dengerin gema kepadatan organ di dalamnya. Dan yang keempat, auskultasi. Pakai stetoskop andalan buat nguping rahasia dari detak jantung dan ritme paru-paru si pasien. Keren banget kan? Bagian 4. Analisis dan penalaran klinis. Waktunya menghubungkan titik-titik petunjuk. Ini momen ahanya, di mana petunjuk yang tadinya masih mentah diubah jadi diagnosis yang menyelamatkan nyawa. Proses mikir tingkat tinggi ini disebut dengan penalaran klinis dan pengelompokan data, atau sering disebut data clustering. Coba bayangin deh, papan gabus gede milik detektif di film-film thriller itu, yang penuh foto dan benang merah yang saling silang. Nah, perawat ngelakuin hal yang persis sama di dalam kepala mereka. Mereka dengan cepat nyambungin benang merah antara keluhan nyeri, hasil cek lab, dan tanda-tanda vital buat nemuin pola masalah kesehatan sesungguhnya yang lagi sembunyi di balik gejala-gejala tadi. Jadi, poin krusialnya adalah ngeliat gimana teori ini dipraktekkan langsung di lapangan. Coba kita ambil satu studi kasus. Katakanlah kita punya pasien wanita umur 60 tahun. Data subjektifnya, dia ngeluh pusing dan badannya lemes banget. Perawat yang jeli nggak bakal cuma ngasih obat pusing dan selesai. Nggak gitu. Mereka langsung cari data objektifnya. Dan ternyata tekanan darahnya meroket sampai 160/100 mmHg. Melalui penalaran klinis yang tajam, perawat ngegabungin dua temuan ini. Dan boom, kesimpulannya ditarik. Ada indikasi kuat gangguan aliran darah akibat hipertensi. Analisis yang setajam inilah yang nentuin langkah penyelamatan selanjutnya bakal kayak gimana. Dan kita sampai di bagian 5, dokumentasi dan refleksi, alias momen untuk menutup berkas kasus. Ingat, buat seorang perawat, sebuah kasus itu belum benar-benar ditutup sampai semua berkasnya disusun dengan super rapi dan presisi. Di dunia medis itu ada satu pepatah mutlak. Kalau nggak didokumentasikan, berarti itu nggak pernah terjadi. Nah, format SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning, ini adalah standar emasnya. Ini tuh bukan sekedar buku catatan harian loh. Ini adalah bukti legal yang sah banget di mata hukum, sekaligus alat komunikasi pamungkas yang mastiin dokter, ahli gizi, dan perawat yang jaga di shift berikutnya punya pemahaman yang sama persis 100% tentang kondisi si pasien. Nggak boleh ada miss sedikit pun. Dan yang terakhir, ini nih tahapan yang sering banget jadi pembeda antara perawat pemula dan seorang pakar yang benar-benar luar biasa. Refleksi. Menurut pakar Donald Schoen, ada yang namanya reflection in action. Kemampuan buat menyesuaikan diri dan tetap berpikir jernih tepat di tengah kekacauan ruang gawat darurat. Terus, ada juga reflection on action. Momen di mana perawat duduk tenang setelah shift yang melelahkan selesai, buka lagi berkas kasusnya, dan ngevaluasi diri. Apa ya yang bisa gue lakuin lebih baik besok? Proses metakognitif inilah yang bikin insting detektif seorang perawat makin lama makin tajam. Pada akhirnya, pengkajian keperawatan itu jauh dari kata rutinitas yang membosankan. Ini benar-benar fondasi penentu antara hidup dan mati, yang nuntut mata super jeli dan pikiran yang gak pernah berhenti bertanya. Jadi, sebagai penutup hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif, khususnya buat Anda yang lagi berjuang di garis depan. Apakah ada data pasien yang tanpa sengaja terlewatkan oleh Anda hari ini? Teruslah penasaran, teruslah menyelidik, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita yang berikutnya.